Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sylvia Khairunisa, Siti Alfian Nursanti, Supra Nikta Mirza Mustaqim, Tiara Ayu Pangestuti, dan Ulfia Zaina Rosyida akan mempresentasikan kedudukan ilmu psikologi dalam ilmu pengetahuan sosial. Adapun poin-poin setiap materi yang akan dibahas dalam presentasi kelompok kami. Poin pertama yaitu pengertian psikologi sosial, poin kedua kedudukan psikologi sosial, poin ketiga sejarah psikologi sosial, poin keempat tokoh dan karya psikologi sosial, poin kelima metode-metode menerangkan penyidikan dalam psikologi sosial. Yang pertama, pengertian psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang individu dalam konteks sosial. Masalah pokok dalam psikologi sosial adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial inilah yang akan mempengaruhi tingkah laku individu. Maka psikologi sosial juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam berhubungan dengan situasi perangsang sosial. Kedudukan psikologi sosial. Peranan dari antropologi dan sosiologi dalam psikologi sosial antara lain adalah untuk mengurangi atau setidak-tidaknya menjelaskan penyimpangan yang terdapat dalam hasil penelitian psikologi sosial sebagai akibat dari pengaruh kebudayaan atau kondisi masyarakat di sekitar manusia. Sejarah psikologi sosial. Psikologi sosial mulai berkembang setelah terjadinya Perang Dunia I. Kejadian ini diikuti oleh merebaknya komunisme, depresi pada tahun 1930-an, munculnya Hitler, dan terjadinya perang gejolak di antara ras. Perang kedua yang menumbuhkan cabang-cabang ilmu sosial. Psikologi sosial sendiri dihadapkan oleh berbagai masalah yang mengutarakan jawaban dan penjelasan. Masalah-masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan adanya gejala kepemimpinan, propaganda, komunikasi, perubahan sikap, hubungan ras, serta konflik nilai. Adapun beberapa kejadian sejarah penting dalam perkembangan psikologi sosial dapat disajikan sebagai berikut. Pada tahun 1897 terjadi eksperimen dalam bidang psikologi sosial yang pertama kali ditemukan oleh Triplett. Triplett melakukan eksperimen ini dimaksudkan untuk meneliti kecepatan pengendara sepeda motor dengan adanya pengendara sepeda motor lain yang ada di depannya. Ternyata setelah dilakukan penelitian, terjadi kecepatan yang meningkat dengan hadirnya pengendara sepeda motor lain yang ada di depannya. Tahun 1908, buku pertama kali tentang psikologi sosial secara bersamaan dikeluarkan oleh M.C. Dugail dan Rose. Buku M.C. Dugail lebih menekankan insting dalam tingkah laku sosial, sedangkan buku Rose menekankan peranan dalam tingkah laku sosial. Pada tahun 1921 terbitlah The Journal of Abnormal and Social Psychology yang banyak di dalamnya memuat hasil penelitian di lapangan. Kemudian tahun 1965, jurnal tersebut dipisahkan ke dalam Journal of Abnormal Psychology dan Journal of Personality and Social Psychology. Pada tahun 1920 sampai 1950, selama periode ini, tekanan diletakkan pada pengukuran sikap dalam psikologi sosial. Tokoh-tokoh yang mengembangkan validitas dan skala reliabilitas untuk mengukur sikap adalah yang pertama ada Bogardus tahun 1924, yang kedua ada Thurston tahun 1928, yang ketiga ada Likert tahun 1932, dan yang keempat ada Goodman tahun 1950. Ada juga selama periode ini yaitu Moreno tahun 1934. Moreno mengembangkan teknik sosiometri untuk mengukur ketertarikan. Pada tahun 1945, Lewin mendirikan pusat riset untuk dinamika kelompok di Institut Pusat Teknologi Massachusetts. Akhir tahun 1950 dan 1960, selama periode ini psikologi sosial sudah mulai aktif. Program gelar sarjana dalam bidang psikologi
sudah dimulai di sebagian besar universitas. Selanjutnya, tokoh psikologi sosial. 1. Gabriel Tart dianggap sebagai bapak psikologi sosial, seseorang sosiolog dan kriminolog Prancis. Menurut pendapat Tart, maka semua saling berhubungan sosial atau social interaction itu berkisar kepada proses imitasi. Imitasi tak lain daripada contoh-mencontoh, tiru-meniru, ikut-mengikut. Menurut Tart, masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia, di mana individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya. 2. Gustave Le Bon terkenal karena dermanya dalam lapangan atau psikologi massa atau ilmu jiwa orang yang ramai. Ciri-ciri tersebut ialah 1. Suatu kumpulan dari banyak orang berjumlah ratusan atau ribuan yang berkumpul dan mengadakan saling hubungan untuk sementara waktu. 3. Karena minat atau kepentingan bersama. 3. Sigmund Freud, seorang psikiater Austria ternama yang mempelajari psikologi massa. Yang digambarkan oleh Gustave Le Bon itu selaras dengan Gustave Le Bon. Ia berpendapat bahwa individu manusia yang berada dalam situasi massa dengan sendirinya akan mengalami dan bertingkah laku sesuai dengan cara-cara jiwa massa itu, yang menurut Freud juga mempunyai sifat-sifat khusus yang berlainan dengan sifat-sifat individu dan bercorak lebih primitif, tetapi berlainan dengan Le Bon yang berpendapat bahwa individu manusia mempunyai jiwa yang secara hakiki berbeda dengan jiwa massa. 4. Emile Durkheim, tokoh psikologi yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan psikologi sosial. Menurut pendapat Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan otonom seperti juga psikologi. Soal ini pada zaman modern tidak dapat dibantah lagi, tetapi pada waktu kehidupan Durkheim, hal ini belum jelas. Tetapi menurut Durkheim, gejala-gejala sosial masyarakat tidak dapat diterangkan oleh psikologi, melainkan hanya oleh sosiologi. Sebab yang mendasari gejala-gejala sosial itu adalah kesadaran kolektif dan bukan kesadaran individual, sehingga gejala-gejala sosial yang menurut Durkheim disadari oleh jiwa kolektif. 5. Kurt Lewin berjasa dalam lapangan psikologi sosial, suatu lapangan. Kekuatan-kekuatan psikis maupun psikis yang senantiasa berubah-ubah menurut situasi kehidupan, sehingga uraian mengenai tingkah laku manusia harus pula memperhatikan kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap lapangan yang berubah-ubah itu. Kurt Lewin mengadakan penyelidikan mengenai persoalan ilmu jiwa sosial yang khususnya disebut grup dinamis. Metodologi penelitian psikologi sosial. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah suatu studi yang sistematis dan disengaja melalui mata, dengan mengamati kejadian-kejadian spontan pada saat kejadian-kejadian itu terjadi. Tujuan observasi adalah melihat sifat dan luasnya unsur-unsur penting yang saling berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang kompleks, pola-pola budaya atau tingkah laku manusia. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner adalah penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga adalah sosiometri. Sosiometri merupakan metode penyelidikan dalam lapangan psikologi sosial yang dinilai dari segi frekuensi, intensitas, dan popularitas. Kemudian yang terakhir adalah interview. Interview merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan. Jikalau kuesioner pertanyaannya ditulis secara tertulis, maka interview pertanyaannya berupa pertanyaan lisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.